Halo para pemancing, pernahkah Anda duduk di pinggir air, merasakan dinginnya pagi, sambil fokus memainkan mormiska Anda, tapi tidak ada hasil? Anda melihat di fish finder, atau bahkan dengan mata telanjang, ikan mendekat, mengamati umpan kecil Anda, lalu ia berbalik dan pergi begitu saja. Anda yakin sudah melakukan semuanya dengan benar, mengikuti semua aturan emas yang diajarkan turun-temurun. Tapi kenapa ikan menolaknya? Hari ini, kita akan bongkar tuntas sebuah kebenaran yang mungkin sedikit menyakitkan. Cara Anda memainkan mormiska yang Anda anggap sempurna, kemungkinan besar justru terlihat sangat tidak alami dan menakutkan bagi ikan. Ini bukan soal warna atau ukuran umpan. Ini soal bahasa yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan ikan. Saya jamin, setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah lagi melihat umpan kecil ini dengan cara yang sama. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, menurut Anda, apa kesalahan paling umum yang dilakukan pemancing dengan mormiska? Tulis jawaban Anda di komentar sekarang, dan mari kita lihat apakah tebakan Anda benar di akhir video. Selama puluhan tahun, banyak dari kita diajarkan satu cara standar untuk memainkan mormiska, gerakan naik turun yang stabil dan berirama. Kita diberitahu untuk menjaga frekuensi yang konstan, getaran yang stabil, seolah-olah kita adalah metronom manusia. Kebiasaan ini mendarah daging karena beberapa alasan. Pertama, ini mudah dipelajari dan diulangi. Kedua, kadang-kadang secara kebetulan, cara ini berhasil menangkap ikan, yang kemudian memperkuat keyakinan kita bahwa inilah satu-satunya cara yang benar. Kita menjadi robot di tepi air, melakukan gerakan yang sama berulang kali, dari pagi hingga sore. Tapi kita lupa satu hal yang sangat fundamental. Ikan bukanlah mesin. Mereka adalah makhluk hidup yang berevolusi selama jutaan tahun untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh bahaya. Setiap gerakan yang tidak wajar, yang terlalu mekanis, yang terlalu bisa ditebak, secara naluriah akan diterjemahkan oleh otak kecil mereka sebagai ancaman, bukan sebagai kesempatan makan. Video ini akan mengubah Anda dari seorang operator mormiska menjadi seorang simulator mangsa. Kesalahan pertama dan paling fundamental adalah ritme yang mekanis. Coba bayangkan seekor larva serangga atau krustasea kecil di dalam air. Apakah ia bergerak naik turun dengan ritme yang sempurna seperti pendulum jam? Tentu saja tidak. Makhluk hidup bergerak secara tidak terduga. Mereka mungkin melesat sedikit, lalu berhenti bergetar, lalu diam lagi untuk waktu yang tidak terduga. Gerakan mereka didorong oleh naluri, arus, atau upaya untuk melarikan diri. Ketika Anda memainkan mormiska dengan ketukan 1, 2, 3, 4 yang konstan, Anda menciptakan sesuatu yang tidak ada di alam. Bagi ikan, gerakan yang bisa ditebak ini adalah tanda bahaya. Itu bukan mangsa yang lengah, itu adalah objek asing yang aneh. Seolah-olah ada robot kecil di dalam air. Ikan yang waspada akan segera menyadari keanehan ini dan menjauh. Anda harus mulai berpikir untuk memecah ritme. Lakukan 3 getaran cepat, lalu jeda 2 detik. Kemudian angkat perlahan, lalu jatuhkan dengan cepat. Ketidakberaturan adalah kunci untuk terlihat alami. Selanjutnya mari kita bicara tentang kecepatan konstan. Ini adalah saudara kembar dari ritme mekanis. Banyak pemancing menemukan satu kecepatan permainan, biasanya cukup cepat untuk merasakan umpan, dan mereka mempertahankannya sepanjang hari. Pagi, siang, sore, air dingin, air hangat, ikannya sama saja. Ini adalah kesalahan besar. Kecepatan permainan Anda seharusnya merupakan cerminan dari tingkat aktivitas ikan dan jenis mangsa yang ingin Anda tiru. Di pagi hari yang dingin, ketika metabolisme ikan lambat, permainan yang sangat lambat dengan jeda panjang mungkin menjadi satu-satunya hal yang akan memancing reaksi. Sebaliknya, saat ikan aktif berburu, gerakan yang sedikit lebih cepat dan lebih eratik bisa memicu serangan naluriah. Anda harus menjadi seorang detektif. Perhatikan kondisi air, suhu, dan perilaku ikan. Apakah mereka bergerak lambat atau cepat? Sesuaikan kecepatan permainan Anda. Jangan terjebak dalam satu kecepatan nyaman. Kecepatan konstan adalah kecepatan yang membosankan dan mencurigakan bagi ikan. Kesalahan fatal nomor 3. Mengabaikan jeda. Jika ada satu momen ajaib dalam permainan mormiska, itu adalah saat jeda. Momen ketika umpan berhenti total. Banyak pemancing, terutama yang kurang sabar, takut untuk berhenti.
Mereka berpikir jika umpan tidak bergerak, ikan tidak akan melihatnya. Ini 100% salah. Faktanya, sebagian besar sambaran terjadi selama atau tepat setelah jeda. Mengapa? Karena jeda meniru perilaku mangsa yang paling rentan. Bayangkan seekor larva yang baru saja bergerak panik. Ia akan berhenti untuk beristirahat atau menilai situasi. Saat itulah predator menyergap. Jeda memberikan kesempatan bagi ikan yang ragu-ragu untuk mendekat, mengamati, dan akhirnya memutuskan untuk menyambar. Umpan yang terus bergerak tanpa henti membuat ikan harus mengejarnya, dan seringkali mereka tidak mau repot-repot. Dengan memberikan jeda, 1 detik, 2 detik, bahkan 3 detik, Anda seolah-olah berkata kepada ikan, "Ini dia, kesempatan emasmu. Aku tidak akan kemana-mana. Jangan takut pada keheningan. Dalam keheningan itulah sambaran sering kali datang." Amplitudo yang berlebihan adalah kesalahan umum lainnya. Amplitudo adalah sejauh mana Anda menggerakkan ujung joran Anda ke atas dan ke bawah. Banyak pemancing, dalam upaya untuk membuat umpan mereka terlihat hidup, menggerakkan joran mereka dengan ayunan yang sangat lebar, mungkin 15 hingga 20 cm. Sekarang, bayangkan seekor mangsa alami seukuran mormiska Anda. Apakah ia akan melompat-lompat setinggi itu di kolom air? Sangat tidak mungkin. Gerakan sebesar itu tidak meniru serangga, tetapi meniru sesuatu yang panik, besar, dan berpotensi berbahaya. Untuk ikan kecil atau ikan yang sedang tidak aktif, gerakan besar ini sangat menakutkan. Permainan mormiska yang efektif seringkali melibatkan gerakan yang sangat kecil dan halus. Kadang-kadang, getaran yang Anda butuhkan hanya beberapa milimeter saja, cukup untuk membuat umpan bergetar sedikit. Latih pergelangan tangan Anda, bukan lengan Anda. Gerakan harus berasal dari kontrol yang halus, bukan ayunan yang kasar. Ingat, Anda sedang mencoba meniru sesuatu yang kecil dan lembut, bukan mengadakan pesta dansa di bawah air. Sekarang kita masuk ke frekuensi getaran yang monoton. Ini sedikit berbeda dari ritme. Frekuensi adalah seberapa cepat getaran itu terjadi dalam satu gerakan. Banyak pemancing memiliki satu mode getaran. Getaran cepat dan berfrekuensi tinggi, seperti tangan yang gemetar karena kedinginan. Mereka melakukannya terus-menerus. Sekali lagi, ini tidak alami. Mangsa yang berbeda memiliki tanda getaran yang berbeda. Seekor larva mungkin hanya berdenyut pelan. Seekor udang kecil mungkin bergerak dengan sentakan-sentakan pendek dan tajam. Getaran berfrekuensi tinggi yang konstan bisa efektif untuk ikan yang sangat aktif karena meniru mangsa yang panik. Tetapi untuk ikan yang lebih tenang, getaran ini bisa dianggap sebagai gangguan yang menjengkelkan. Cobalah untuk memvariasikan frekuensi Anda. Mulailah dengan mengangkat umpan secara perlahan tanpa getaran sama sekali. Kemudian di tengah-tengah pengangkatan, tambahkan beberapa getaran berfrekuensi rendah. Lalu, berikan getaran cepat sesaat sebelum jeda. Jadilah seorang musisi, mainkan berbagai nada getaran. Jangan hanya memainkan satu not yang sama berulang-ulang. Kesalahan klasik, gerakan vertikal murni. Karena kita memancing dengan senar yang menggantung lurus ke bawah, gerakan yang paling mudah dibuat adalah lurus ke atas dan lurus ke bawah. Kita mengangkat joran, umpan naik. Kita menurunkan joran, umpan turun. Sederhana, tapi sangat tidak alami. Perhatikan kehidupan di bawah air. Sangat sedikit hal yang bergerak dalam garis lurus vertikal yang sempurna. Arus akan membawa partikel secara horizontal. Serangga akan berenang sedikit ke samping. Bahkan mangsa yang jatuh akan melayang sedikit ke kiri atau ke kanan. Gerakan vertikal murni adalah tanda paling jelas dari sesuatu yang terikat pada tali. Untuk memecah monoton ini, Anda bisa mencoba beberapa trik. Biarkan sedikit kendur pada senar Anda saat umpan turun, ini akan memungkinkannya melayang lebih alami. Atau, gerakan ujung joran Anda sedikit ke samping saat mengangkatnya. Ini akan menciptakan gerakan diagonal yang jauh lebih menarik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesan boneka tali dan menciptakan ilusi gerakan yang bebas dan mandiri. Mengabaikan dasar perairan. Banyak pemancing begitu terfokus pada permainan di kolom air, sehingga mereka lupa di mana sebagian besar makanan alami berada, di dasar atau sangat dekat dengan dasar. Mereka menurunkan mormiska mereka, berhenti beberapa sentimeter di atas dasar, dan mulai bermain di sana. Mereka melewatkan peluang besar. Dasar perairan adalah dapur bagi ikan. Cobalah teknik mengetuk dasar. Turunkan mormiska Anda sampai benar-benar menyentuh dasar. Kemudian, angkat sedikit dan ketuk lagi beberapa kali.
Gerakan ini akan mengangkat sedikit sedimen, lumpur, atau pasir yang meniru mangsa yang sedang mencari makan atau mencoba mengubur diri. Kepulan kecil ini adalah sinyal visual yang sangat kuat bagi ikan, seperti tanda makanan gratis di sini. Setelah mengetuk beberapa kali, mulailah permainan Anda dengan mengangkatnya perlahan dari dasar. Sambaran seringkali datang tepat saat umpan pertama kali terangkat dari dasar yang terganggu itu. Jangan hanya memancing di ruang tamu, jelajahi juga dapur ikan. Kesalahan berikutnya adalah sentakan yang agresif. Dalam frustrasi karena tidak ada sambaran, banyak pemancing mulai menghukum air. Mereka mulai menyentak joran mereka dengan keras, membuat mormiska melesat ke atas dengan kecepatan tinggi. Mereka pikir ini akan membangunkan ikan yang lesu. Kenyataannya yang mereka lakukan adalah menakut-nakuti setiap ikan dalam radius beberapa meter. Sentakan keras dan tiba-tiba di bawah air adalah sinyal universal untuk bahaya. Itu adalah gerakan yang dibuat oleh predator, bukan mangsa. Ikan akan langsung mengasosiasikannya dengan ancaman dan kabur. Bahkan jika niat Anda baik untuk menarik perhatian, hasilnya seringkali negatif. Ingat, mormiska adalah tentang kehalusan. Gerakannya harus meyakinkan, bukan mengejutkan. Jika Anda ingin menambahkan elemen kejutan, lakukan dengan perubahan kecepatan yang cepat, namun terkontrol, bukan dengan sentakan kasar yang menggetarkan seluruh senar Anda. Perlakukan joran Anda seperti kuas pelukis, bukan palu. Memainkan umpan dengan cara yang sama di semua lapisan air adalah jebakan lain yang sering tidak disadari. Katakanlah Anda memancing di kedalaman 5 meter. Anda mulai bermain di dekat dasar dengan ritme tertentu. Saat Anda mengangkat umpan meter demi meter, Anda terus menggunakan ritme yang sama persis sampai ke permukaan. Padahal, mangsa yang berbeda hidup di kedalaman yang berbeda, dan perilaku mereka juga berbeda. Di dekat dasar, Anda mungkin meniru cacing atau larva. Gerakannya harus lambat dan menyentuh dasar. Di tengah air, Anda mungkin meniru zooplankton atau serangga yang melayang. Gerakannya bisa lebih halus dan dengan jeda yang lebih lama. Di dekat permukaan, Anda mungkin meniru serangga yang baru jatuh ke air. Gerakannya bisa sedikit lebih panik dan tidak teratur. Setiap lapisan air adalah panggung yang berbeda, yang membutuhkan pertunjukan yang berbeda. Sadari di mana umpan Anda berada dan sesuaikan permainannya untuk meniru kehidupan yang paling mungkin ada di kedalaman tersebut. Menggunakan umpan yang terlalu berat untuk kondisinya. Pemancing seringkali memilih mormiska yang lebih berat karena lebih mudah dirasakan di ujung joran dan lebih cepat mencapai dasar. Ini adalah kenyamanan bagi pemancing, tetapi bencana bagi presentasi umpan. Mormiska yang terlalu berat jatuh ke dalam air seperti batu, bukan seperti mangsa alami yang ringan. Kejatuhannya yang cepat dan tidak wajar bisa menakuti ikan. Selain itu, berat yang berlebihan membunuh semua kehalusan dalam permainan. Sulit untuk membuat getaran mikro atau jeda melayang yang meyakinkan dengan sebongkah timah yang berat. Anda dipaksa untuk terus menggerakkannya secara aktif agar tidak tersangkut. Pilihlah mormiska paling ringan yang masih bisa Anda kontrol dan rasakan dalam kondisi saat itu. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk turun, tetapi presentasi yang Anda dapatkan akan jauh lebih alami dan menggoda. Ini adalah pertukaran antara kenyamanan Anda dan efektivitas umpan. Pilihlah efektivitas. Ini terkait erat dengan poin sebelumnya, menggunakan senar yang terlalu tebal. Sama seperti umpan yang berat, senar yang tebal adalah musuh dari presentasi mormiska yang alami. Senar tebal memiliki memori atau kekakuan yang lebih besar, yang meredam semua gerakan halus yang Anda coba buat dengan joran Anda. Getaran mikro dari pergelangan tangan Anda akan hilang di sepanjang senar sebelum mencapai umpan. Senar tebal juga menciptakan lebih banyak hambatan di dalam air. Saat Anda mencoba membuat jeda, senar yang tebal akan terus menarik umpan ke samping atau ke bawah karena pengaruh arus, membunuh efek melayang yang alami. Ini seperti mencoba melukis detail kecil dengan kuas yang sangat besar. Gunakan senar setipis mungkin yang masih cukup kuat untuk target ikan Anda. Perbedaannya akan sangat terasa. Mormiska Anda akan terasa lebih hidup, lebih responsif, dan gerakannya akan 100 kali lebih alami. Gagal beradaptasi dengan mood ikan. Ikan seperti manusia memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Suasana hati ini dipengaruhi oleh tekanan udara, suhu air, tingkat oksigen, dan waktu. Pada hari yang cerah dengan tekanan udara tinggi, ikan mungkin sangat pasif dan hanya akan merespons permainan yang sangat lambat dan halus.
Di hari mendung sebelum badai, mereka mungkin menjadi agresif dan akan menyambar apa saja yang bergerak cepat. Kesalahan pemancing adalah memiliki satu set gerakan andalan dan menggunakannya dalam segala situasi. Mereka tidak membaca ikan. Pemancing yang sukses adalah pengamat yang baik. Mereka memperhatikan tanda-tanda kecil. Apakah ada gigitan yang sangat halus dan ragu-ragu? Itu pertanda ikan pasif, jadi perlambat permainan Anda. Apakah ikan menyambar dengan keras dan cepat? Itu pertanda mereka agresif. Anda bisa mempercepat tempo. Jangan memaksakan gaya Anda pada ikan. Sebaliknya, dengarkan apa yang ikan katakan melalui respons mereka dan sesuaikan gaya Anda. Ketidaksabaran, sang pembunuh senyap. Ini mungkin bukan kesalahan teknis, tetapi ini adalah akar dari banyak kesalahan teknis. Anda tiba di lokasi, penuh semangat. 5 menit berlalu, tidak ada sambaran. 10 menit. Hati mulai gelisah. Anda mulai bermain lebih cepat, menyentak lebih keras, mengubah ritme menjadi lebih agresif. Anda berpikir Anda perlu melakukan sesuatu untuk membuat ikan makan. Padahal seringkali yang perlu Anda lakukan adalah kebalikannya, lebih sedikit. Kesabaran memungkinkan Anda untuk melakukan jeda yang lama dan efektif. Kesabaran memungkinkan Anda untuk fokus pada getaran-getaran mikro yang halus. Kesabaran memungkinkan Anda untuk tetap berpegang pada satu teknik cukup lama untuk memberinya kesempatan bekerja. Ketika frustrasi mengambil alih, kehalusan menghilang. Anda mulai memancing dengan ego, bukan dengan insting. Tarik napas dalam-dalam, nikmati alam sekitar, dan percayalah pada proses. Ikan tidak beroperasi sesuai jadwal kita. Kesabaran seringkali merupakan umpan terbaik. Tangan yang kaku. Perhatikan bagaimana Anda memegang joran. Apakah Anda mencengkeramnya erat-erat seolah-olah hidup Anda bergantung padanya? Jika ya, Anda mungkin secara tidak sadar menyabotase diri sendiri. Cengkeraman yang kaku dan tegang akan langsung diterjemahkan menjadi gerakan yang kaku dan mekanis pada umpan. Otot-otot Anda yang tegang tidak dapat melakukan penyesuaian mikro yang diperlukan untuk permainan yang benar-benar hidup. Sebaliknya, cobalah untuk memegang joran dengan sangat ringan, seolah-olah Anda sedang memegang pena kaligrafi. Biarkan joran menjadi perpanjangan dari tangan Anda, bukan benda mati yang Anda paksa untuk bergerak. Tangan yang rileks memungkinkan sensitivitas yang lebih baik. Anda akan merasakan gigitan yang paling halus sekalipun. Tangan yang rileks juga memungkinkan Anda untuk menciptakan getaran yang jauh lebih alami dan tidak teratur. Ini adalah perubahan kecil pada cara Anda memegang alat, tetapi dampaknya pada ujung senar Anda sangat besar. Rilekskan cengkeraman Anda dan biarkan umpan Anda menari. Mengabaikan gigitan halus. Tidak semua sambaran ikan terasa seperti sentakan keras. Faktanya, terutama dengan ikan yang lebih besar atau lebih waspada, sambaran seringkali terasa sangat aneh dan tidak terduga. Bisa jadi hanya terasa seperti senar Anda tiba-tiba menjadi kendur. Atau mungkin terasa seperti ada yang menempel pada umpan Anda, menambah sedikit berat. Atau bahkan hanya getaran aneh yang berbeda dari biasanya. Pemancing yang tidak berpengalaman atau tidak fokus akan mengabaikan sinyal-sinyal ini, menganggapnya sebagai umpan yang menyentuh dasar atau daun. Mereka menunggu tarikan yang jelas. Akibatnya, mereka kehilangan banyak sekali ikan. Latih diri Anda untuk menjadi sangat peka terhadap setiap sensasi yang tidak biasa di ujung senar Anda. Setiap kali ada sesuatu yang terasa berbeda, asumsikan itu adalah ikan dan lakukan sentakan ringan. Lebih baik salah sentak pada daun daripada melewatkan ikan terbesar hari itu. Sensitivitas adalah senjata rahasia Anda. Gerakan yang terlalu kompleks. Dalam upaya untuk menjadi kreatif, beberapa pemancing menciptakan rutinitas permainan yang sangat rumit. Mereka melakukan 5 getaran cepat, diikuti oleh 2 sentakan ke samping, lalu dijatuhkan setengah jalan, diangkat lagi, dan seterusnya. Mereka mencoba memasukkan setiap trik yang pernah mereka dengar ke dalam satu kali pengangkatan umpan. Meskipun variasi itu bagus, kerumitan yang berlebihan bisa menjadi bumerang. Gerakan yang terlalu rumit seringkali terlihat lebih kacau daripada alami. Itu tidak meniru satu jenis mangsa tertentu, melainkan terlihat seperti ada sesuatu yang sangat salah di bawah air, yang sekali lagi bisa menakuti ikan. Seringkali, gerakan yang paling sederhana adalah yang paling efektif. Pengangkatan yang lambat dan stabil dengan jeda di atas, atau getaran kecil di dekat dasar. Fokuslah untuk menyempurnakan 1 atau 2 gerakan sederhana yang meniru mangsa lokal, daripada mencoba menjadi pemain sirkus dengan joran Anda. Keanggunan terletak pada kesederhanaan.
tidak memvariasikan gerakan selama pencarian. Banyak pemancing menemukan satu pola permainan yang mereka sukai dan mengulanginya di setiap lubang atau setiap lemparan. Mereka mungkin melakukan hal yang benar di satu tempat, tetapi mereka gagal menyadari bahwa tempat yang berbeda mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda. Mungkin di lubang pertama, ikan merespons getaran cepat. Tetapi, di lubang kedua yang lebih dalam dan lebih gelap, mereka mungkin lebih suka presentasi yang sangat lambat. Aturan praktis yang baik adalah memulai dengan beberapa gaya permainan yang berbeda di setiap lokasi baru. Lakukan beberapa kali pengangkatan dengan permainan lambat. Kemudian beberapa kali dengan permainan cepat. Coba ketuk dasar. Coba jeda di tengah air. Lihat apa yang memancing reaksi. Jangan berasumsi bahwa apa yang berhasil 10 meter dari sini akan berhasil di sini. Setiap lokasi adalah teka-teki baru, dan Anda perlu mencoba beberapa kunci berbeda sebelum menemukan yang pas. Membuat kebisingan yang tidak perlu di atas es atau di perahu. Ini mungkin terdengar tidak berhubungan langsung dengan cara Anda memainkan Mormiska, tetapi ini sangat penting. Suara merambat dengan sangat baik di dalam air. Ketika Anda menghentakkan kaki dengan keras di atas es, menjatuhkan kotak peralatan, atau berbicara dengan suara keras, getaran itu akan merambat ke bawah dan mengingatkan setiap ikan di area tersebut akan kehadiran Anda. Ikan yang sudah waspada tidak akan mudah dibujuk untuk makan. Tidak peduli seberapa sempurnanya permainan Mormiska Anda. Anda sudah merusak suasana sebelum Anda memulai. Bergeraklah dengan tenang dan sengaja. Letakkan barang-barang Anda dengan lembut. Hindari gerakan tiba-tiba. Anggaplah diri Anda seorang pemburu yang sedang mengintai mangsanya. Keheningan dan ketenangan di pihak Anda akan menciptakan rasa aman bagi ikan di bawah, membuat mereka lebih mungkin untuk fokus pada umpan Anda yang menggoda, bukan pada getaran aneh dari atas. Fokus pada alat, bukan pada mangsa. Ini adalah kesalahan filosofis. Kita seringkali terlalu terobsesi dengan joran terbaru, senar tercanggih, atau Mormiska dengan warna paling trendy. Kita menghabiskan waktu memikirkan peralatan kita, tapi kita lupa memikirkan hal yang paling penting. Apa yang ingin kita tiru? Alihkan fokus mental Anda. Saat Anda menurunkan Mormiska ke dalam air, jangan berpikir, saya sedang memainkan Mormiska. Sebaliknya berpikirlah, saya adalah seekor larva kecil yang terluka, berjuang untuk kembali ke tempat aman. Visualisasikan gerakan mangsa itu di benak Anda. Bagaimana ia akan bergerak? Apakah ia akan panik? Apakah ia akan kelelahan dan berhenti? Biarkan visualisasi itu memandu gerakan tangan Anda. Ketika Anda mulai berpikir seperti mangsa, gerakan Anda secara otomatis akan menjadi lebih alami, lebih meyakinkan, dan jauh lebih efektif. Peralatan hanyalah alat, imajinasi Anda adalah umpan yang sesungguhnya. Terakhir, meniru pemancing lain secara buta. Anda melihat seorang pemancing di seberang danau terus-menerus menangkap ikan. Anda mengamatinya dan mencoba meniru gerakannya persis. Kadang-kadang ini berhasil, tetapi seringkali tidak. Mengapa? Karena Anda tidak melihat gambaran keseluruhannya. Mungkin dia menggunakan Mormiska yang jauh lebih ringan dari Anda. Mungkin senarnya lebih tipis. Mungkin dia berada tepat di atas struktur bawah air yang menahan ikan, sementara Anda berada di atas dasar yang datar. Mungkin dia menggunakan umpan hidup kecil di kailnya. Hanya meniru gerakan tanpa memahami konteksnya adalah resep untuk frustrasi. Alih-alih hanya meniru apa yang dia lakukan, cobalah untuk memahami mengapa itu berhasil. Lebih baik lagi, fokuslah pada prinsip-prinsip yang telah kita bahas hari ini, ritme alami, jeda, variasi, dan kembangkan gaya Anda sendiri yang sesuai dengan peralatan Anda dan kondisi di mana Anda memancing. Jadilah pemancing yang berpikir, bukan peniru. Jadi, mari kita simpulkan. Setelah melihat 20 kesalahan ini, polanya menjadi sangat jelas, bukan? Masalahnya seringkali bukan pada umpan yang salah, spot yang buruk, atau ikan yang tidak mau makan. Masalahnya ada pada kita. Pada kebiasaan kita untuk melakukan gerakan yang mekanis, kaku, dan terlalu bisa ditebak. Gerakan yang dari sudut pandang ikan bukan merupakan undangan makan, melainkan sinyal bahaya yang terang benderang. Momen pencerahan terbesarnya adalah ini. Berhentilah, menggoyangkan umpan, dan mulailah menjadi mangsa. Tutup mata Anda sejenak, dan bayangkan Anda adalah makhluk kecil dan rentan di dalam air. Gerakan Anda tidak akan berirama. Anda akan bergerak dengan sedikit kepanikan, diikuti oleh keheningan karena takut, lalu getaran kecil karena kedinginan atau kelelahan. Itulah realitas yang harus Anda tiru.
Perubahan pola pikir yang tampaknya kecil ini memiliki kekuatan untuk mengubah hari memancing Anda dari yang tadinya kosong menjadi penuh dengan tarikan yang tak terlupakan. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka mata Anda dan memberi Anda ide-ide baru, saya akan sangat menghargai jika Anda menekan tombol like dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan strategi mancing lainnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari 20 kesalahan yang kita bahas tadi, jujur saja, mana yang paling sering Anda lakukan tanpa disadari? Tuliskan pengakuan Anda di kolom komentar di bawah.